Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah. Kita semua adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan ibadah-ibadahnya yang terbaik insyaallah. Para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, kita tentunya bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang amal, ladang ibadah yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas materi tentang mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, tentu ibadah-ibadah yang terbaik, ibadah yang menghasilkan amal-amal yang terbaik dan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti ibadah sendiri menurut bahasa adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, segala perkara yang dicintai oleh Allah taala, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang tampak atau yang tidak tampak, itulah ibadah. Nah, para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar atau tidak bahwa kita lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kita, sehingga wajarlah kalau kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Artinya disinilah kita penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kami beribadah kecuali untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus. Nah, para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa syukur? Karena di samping kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan rezeki begitu banyak kepada kita. Rezeki dan apapun yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama yaitu bagaimana dengan hati kita, yaitu dengan bagaimana memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki tilawah Al-Quran kita juga memperbaiki bagaimana saum kita.
itu harus kita perbaiki. Maka dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran surat Luqman ayat 12. Artinya di sini kenapa kita beribadah, yaitu karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur inilah kembali kepada kitanya. Ketika kita beribadah dengan baik, kita berpuasa dengan baik, kita sholat malam dengan baik dan sebagainya, tentu kembali kepada kita, amalan kita insya Allah. Yang ketiga yaitu karena keimanan. Para bapak dan para ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun." Yaitu mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Al-Baqarah ayat 3. Artinya di sini bagaimana rasa keimanan, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh kita, tapi dengan keimananlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimananlah yang membuat kita senantiasa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Maka dari itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di samping kita ibadah makhluk kita juga akan melaksanakan ibadah ghairah makhluk kita. Di sini bagaimana sebagian kita rezekinya, salah satunya itu di samping kita sholat 5 waktu kita, ditambah sholat nawafil atau sholat yang berkaitan sunnah-sunnahnya, juga ditambah dengan kita bagaimana menginfakkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian rezeki yang kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para bapak dan para ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah semua aktivitas ibadah yang kita harus lakukan. Karena ketika ibadah wajib akan ditambah lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah juga akan menjadi wajib nilainya, dan itulah dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan ketika kita melaksanakan amalan yang terbaik, yaitu dengan saum puasa kita di bulan Ramadan, maka kita akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu, karena tadi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Barang siapa menjalankan puasa atau saum Ramadan karena keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuslah dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang lalu insyaallah. Para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita beribadah yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di bulan Ramadan lah kita akan menuai melaksanakan ibadah ini dan akan menuai ikhlasan kita dan menuai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhaqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.